Preview. Kau yang bermi'raj, ibu pengasuh yang pemurah, para pagan itu menudingmu mendirikan paroki, hanya tak kebagian roti. Kecuali para penginjil dari Masyrik yang masuk lewat Damaskus, mereka bersaksi, mereka berjanji. Mereka membaca tanda pada bahu, juga tarian awan menjelma payung, menerka isyarat dari hero. Ibu pengasuh yang pemurah, para pagan itu menudingmu mendirikan paroki, karena tak kebagian roti. Kecuali para penginjil dari Masyrik yang masuk lewat Damaskus, mereka bersaksi, mereka berjanji. Mereka membaca tanda pada bahu, juga tarian awan menjelma payung, menerka isyarat dari hero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi di guliran kelompok baca 248 yang ingin sama-sama terus mengeluarkan semangat membaca dan mudah-mudahan menjadi sumber ilham buat kita semua. Dan hari ini masih tetap akan membaca karya The Spiritual Journey, kumpulan cerita perjalanan ibadah haji keluarga besar Lingga Hotel dan Yayasan Asy-Syakur. Mari membaca, berkaca, dan berkarya. Listen and enjoy. Blah Blah Radio Space.
Preview. Haji Yadi Supriyadi, 31 tahun, berangkat tahun 2007. Sejak tahun 2005 lalu hingga saat ini, beliau telah dan masih menjadi bagian dari pengurus Yayasan Asy-Syakur Lingga Hotel. Itu artinya sudah sekitar 11 tahun lamanya. Beliau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya bagi beliau melalui Lingga Hotel, tepatnya di tahun 2007. Kala itu beliau diberikan amanah untuk menjadi pendamping bagi pembimbing haji. Satu kejadian mengesankan ialah ketika beliau beserta rombongan jemaah haji satu bus KBIH Asy-Syakur sedang dalam perjalanan menuju Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf yang merupakan puncak dari ibadah haji. Di suatu jalan, bus yang beliau serta rombongan tumpangi tersenggol oleh bus rombongan jemaah haji lain. Kejadian itu mengakibatkan supir dari masing-masing bus keluar dan turun dari tempat duduk mereka dan bertengkar dengan saling berhadapan sambil berkata-kata kasar dan tidak baik menggunakan bahasa setempat dengan nada tinggi. Melihat kejadian itu, para jemaah haji yang berada di dalam bis dianjurkan untuk tidak meninggalkan tempat duduk dan tetap tenang karena terlihat mimik wajah dari beberapa jemaah haji yang panik dan bingung karena tidak paham perkataan serta khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beliau yang kala itu memahami perkataan-perkataan yang para sopir tersebut lontarkan, keluar dari bis lalu mendekati para sopir tersebut, lalu mengusap janggut kedua supir tersebut seraya berkata, Malis, Allah yusallima, sallu ala nabi, yang kurang lebih bermakna, sudah, Allah akan menyelamatkanmu, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah seketika itu kedua supir bus tersebut terdiam dan akhirnya beranjak menuju bus masing-masing serta melanjutkan perjalanan dan ketegangan pun kian reda. Dan alhamdulillah hingga kepulangan para jemaah haji ke Indonesia, Allah memberikan kemudahan dan keselamatan. Haji Adam Nurdin, 61 tahun, berangkat tahun 2007. Beliau merupakan salah seorang pengurus Yayasan Asy-Syakur Lingga Hotel sejak tahun 1989 hingga saat ini. Di tahun 2006, beliau didaftarkan untuk menunaikan ibadah haji sebagai pendamping ibadah haji jemaah KBIH Yayasan Asy-Syakur. Beliau beserta rombongan berangkat pada tahun berikutnya, yakni pada tahun 2007, dan kala itu usia beliau menginjak 52 tahun. Namun, persiapan fisik serta mental yang telah dilakukan sejak lama, alhamdulillah bisa jadi merupakan salah satu jalan dimudahkannya ketika melaksanakan rukun haji. Pada waktu keberangkatan, banyak sanak saudara yang mengantar, diiringi isak tangis haru, membuat beliau ikut terbawa suasana kala itu. Salah satu momen yang beliau ingat adalah saat pertama kalinya meminum susu unta, juga memakan olahan daging unta. Beliau agak tidak terbiasa dengan rasanya, namun menikmati panorama hamparan padang pasir serta mengunjungi situs-situs bersejarah seperti mengunjungi Jabal Nur, Gua Hira, peternakan unta, dan tempat lainnya. Tentu menjadi hal yang sangat berharga, sehingga cerita serta hikmah dari kegiatan tersebut dapat dibagikan kepada anak, teman, saudara, dan lingkungan terdekat lainnya. Mari berbagi ilmu yang bermanfaat. artikel Pak Haji Adam di koran Pikiran Rakyat. Tumpukan alat masak elektronik berjajar di sebuah ruangan asrama haji Bekasi hasil sitaan petugas dari calon jemaah haji. Mereka membawa alat masak karena khawatir dengan masalah makanan ataupun masakan yang tak sesuai lidah saat beribadah haji. Padahal jemaah tak perlu khawatir masalah makanan ini. Semuanya tersedia di tanah suci, kata pembimbing KBIH Asy-Syakur Haji Adam Nurdin, 63 tahun, di kantornya, Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Sabtu 11 Agustus 2018. Pria yang beribadah haji pada tahun 2006 dan tahun 2011 ini menambahkan, saat musim haji tahun 2011 ditempatkan di kawasan Jarwal sekitar 4 km dari
Masjidil Haram. Memang daerah Jarwa termasuk berbukit-bukit, sehingga jamaah perlu tenaga ekstra kalau akan ke Masjidil Haram. Tapi ada bis salawat yang melakukan antar jemput jemaah selama 24 jam, ujarnya. Namun apabila jemaah ingin jalan kaki juga tak terlalu jauh, cuma harus mengingat tanda atau rambu agar tak tersesat. Saya pernah membawa jemaah lalu salah belok, sehingga akhirnya kembali lagi. Jemaah ketika pergi ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi harus menghafal tanda-tanda suatu daerah atau jalan raya agar tak tersesat, ucapnya. Meski ada kiriman makanan 2 kali dalam sehari dari pemerintah Indonesia, bila jemaah ingin makan di warung atau restoran juga mudah. Belum lagi di sekitar hotel dan sepanjang jalan menuju Masjidil Haram juga banyak penjual makanan, ujarnya. Makanan yang dijual juga khas Indonesia seperti kangkung, ikan kembung, bandeng, dan masakan lainnya. Seperti ikan bandeng seharga 7 rial Saudi, nasi 2,5 rial, dan masakan lain rata-rata antara 1 sampai 2 rial Saudi. Kalau sekali makan 10 RS rial Saudi atau sekitar 38.000 rupiah katanya. Pengalaman lain ketika Haji Adam harus meninggalkan jamaah haji KBIH Asyakur yang sakit di rumah sakit Makkah, terpaksa ditinggalkan di tanah suci karena masih dalam perawatan di rumah sakit. Alhamdulillah akhirnya jemaah tersebut bisa pulang dengan kloter lainnya karena pulang paksa, ujarnya. Biaya pengobatan bagi jemaah sakit, kata Haji Adam, tak perlu risau sebab semuanya gratis. Kalau penyakit jemaah tak bisa ditangani dokter kloter, akan merujuk ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI. Penanganan terakhir di rumah sakit milik Arab Saudi yang semua pengobatan dari kloter, KKIH sampai rumah sakit adalah gratis, ucapnya. Dari Sarnapi, Korek Pikiran Rakyat. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa, kita sudah membaca salah satu bagian dari karya buku The Spiritual Journey, dan alhamdulillah sudah hadir para penulis dan atau yang diceritakan dalam tadi tulisan yang kita baca bareng-bareng. Alhamdulillah, tos kasupingan. Wah, Haji ada Nurdin. Haji Nurdin. Tepuk tangan Haji Nurdin. Sekarang Kang Haji Yadi. Ini paling anu ya. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya, berkenan hadir di sela-sela kesibukannya ya barangkali untuk hadir di Bla Bla Radio Space, berbincang di kelompok baca 248 pada kesempatan kali ini. Kang, boleh berbagi juga ya? Boleh. Pengalaman apa? Ini hal yang sangat istimewa ya, tidak sembarang orang ya yang diundang ku Gusti Allah kan itu tanya ziarah dan beribadah di sana. Dan simbolnya hoyong niat mati wah di zaman diajar ngawas kan ya rukun Islam aya sabaraha. Dugi kata teh naik haji bagi yang mampu jeneng. Insya Allah ya mudah-mudahan terus jadi tekad yang kuat dan menjadi sebuah impian bersama untuk sama-sama beribadah di tanah suci. Tinggal kita tidur anu kita itu kan. Bangga buat. Kang, iya Kang Haji Yadi, sakatra abdi mah damel di Asyakur rupina. Ya Asyakur lah. Kumaha ta Kang ujug-ujug aya tiasa damel di dinya? Asyakur. Lingih di mana Kang teh teras tiasa damel di dinya kumaha teh adu mangga aturanna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Adem untuk parantos masihan kesempatan bagi kami di Bla Bla Radio Space ini. Kebetulan kalau bercerita mengenai awal saya bekerja di Asyakur ini, dulu saya kebetulan aktif di salah satu masjid di kawasan Kiliningan, Buah Batu. Kiliningan Buah Batu. Ya, Oh, betul. Di masjid namanya itu Nurul Huda, namanya samping SMK 8. Dulu saya kebetulan keluar dari SMK 7 sebenarnya tidak ada kaitannya. Betul. Saya otomotif sana? Kimia industri. Oh, industri. Sok pahili wae. Jadi dulu kebetulan saya aktif di masjid dan ketika itu ada salah satu putra dari salah satu karyawan juga di Hotel Lingga memberikan penawaran kepada saya, Kang, yayasan di Hotel Lingga tidak ada yang ngurus, mau nggak mengurus yayasan Asyakur? Oh boleh, karena saya paling senang mengerjakan sesuatu yang sifatnya sosial. Wow, luar biasa. Maka ketika itu juga saya menerima tawaran tersebut untuk bergabung di Yayasan Asyakur di tahun 2004
akhir 2005 awal lah. Saat tadi teh anu namisan namina. Kalau rasa namina Riza Ahmad Fauzan Bikri, Raushan Bikri. Larasa Anjeunna teh putra salah sawios karyawan dan itu juga mungkin paman ya, Pak Tito itu paman dari pendiri hotel juga. Iya. Seperti itu sampai bergabung sampai saat ini berarti sudah hampir 18 tahun. Wah, legend ya, marketing legend. Terus kami bisa atau senior apa namanya? Alhamdulillah berkah insyaallah. Nah itu mungkin sampai kegiatan naon datang akan merentus leah mana ya. Terus bermurah hati untuk berkegiatan di situ. Baik. Untuk Yayasan Asyakur ini sebetulnya dari awal saya bergabung ini mengelola 3 bidang. Yang pertama bidang pendidikan, kemudian yang keduanya adalah bidang sosial, dan yang ketiganya adalah bidang haji. Dulu yang paling lama ini adalah bidang pendidikan, itu bidang sosial dulu. Hitanan massal, saya sebetulnya bergabung di tengah-tengah. Beliau ini Pak Haji Adang yang sudah lama Haji Adang ya sosial. Nah, kemudian bidang pendidikannya pembinaan kadar mubalik, disertai dengan pendidikan anak di non formal di Masjid Asyakur, yaitu DTA dengan RA. Kemudian yang paling utamanya itu pembinaan kadar mubalik yang sudah lama hampir 31 angkatan sekarang. Oh. Itu bidang sosial, bidang pendidikan. Itu setingkat madrasah apa gitu? Kalau yang non formal ini pengajian anak betul, anak. Tapi kalau misalkan yang formalnya itu RA setingkat PAUD. RA itu Raudatul Atfal. Naminatanya. Kalau bahasa Arabnya itu Raudatul Atfal. Taman kanak-kanak. Oh, bahasa ini mah kindergarten-nya kan bari. Kindergarten. Luar biasa. Seroge nya ya nanti garapan teh. Alhamdulillah. Sana bukan hanya tentang haji aja kan gitu ya. Juga ada upaya-upaya untuk pendidikan dan sehingga itu juga mengantarkan kebergairahan. Betul. Kang Haji Adi ya, wah cocoknya di dia gitu ya. Lok gitu ya. Padahal sok sana tadi basic nate kimia. Wah, gitu. Chemistry-nya dapat ya. Chemistry-nya ketertarikan kita pada yang kita geluti. Beralih sekarang ke Wahadi Adang ya. Di mana kan atas apa napi caket terus akan ujung-ujung atau napi damal didinya biasa ngadongeng kan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya bergabung dengan Asyakur. Waktu itu ada pengumuman di PR. Oh, pengumuman di koran ya. Almarhum Bapak Haji Anton Taswarmana mengadakan kaderisasi mubalik. Pada waktu itu Indohong di Bandung diulem sama beliau, plus dengan wartawan PR Pak Usro, Usep Romli waktu itu, dengan tokoh-tokoh keagamaan yang ada di Kota Bandung, dari unsur-unsur MUI juga diundang. Diadakanlah kaderisasi mubalik. Saya tertarik karena awalnya juga saya sudah beberapa kali ikut kaderisasi mubalik di Masjid Agung 2 angkatan. Masjid Agung yuk, Masjid Agung Raya. Masjid Raya panggilan namanya. Saya dilanjutkan dengan ikut yang pertama diadakan Ta'arsus Kuliah Mubalikin Asyakur di Hotel Lingga. Waktu itu pencetusnya almarhum Bapak Haji Anton Taswarmana yang punya Hotel Lingga begitu. Untuk sementara bisa saya sampaikan itu dulu. Karena ketertarikan pada dai itu kumaha kan memantikna. Dari awal saya sudah tertarik. Sebelum ke Asyakur saya sudah betul-betul begitu masuk rumah tangga saya. Saya belajar agama. Terus banyak belajar dari masjid ke masjid. Basicnya pesantren kan betul? Ngalong dulu. Dulu pesantren Ngalong dulu iya. Jadi ada basic, alhamdulillah kita dilanjut dengan ikut kursus mubalik. Kursusnya iya. Walanda misalnya. Iya, dengan kursus bahasa Arab juga, dengan kursus nausor juga disempurnakan di Hotel Lingga dengan Ta'arsus Kuliah Mubalikin. Waduh, jadi menemukan tempat yang alhamdulillah. Tapi saya dari awal dari keberangkatan 1998 89 diadakan Ta'arsus Kuliah Mubalikin sampai hari ini saya ikut Icikibung. Jadi pengurus di Yayasan Asyakur. Iya pengurusnya. Waduh, reng-rengan Reng-rengan ngantos nyuburkeun yayasan memakmurkan yayasan Asyakur. Wah, luar biasa Pak Haji, sareng Kang Haji. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi kita semua. Kita akan kembali setelah yang satu ini, listen and enjoy.
Blah Blah Radio Space. Oke, tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Masih di kelompok baca 248. Mari membaca, berkaca dan berkarya. Masih sarang Kang Haji Yadi. Oke, Wah Haji Adang dari tentu saja masih dari Yayasan Asyakur ya, yang akan berbagi pengalaman spiritualnya dan juga tentu saja pengalaman spiritual tadi sudah dituliskan sesungguhnya oleh Teh Dina Andiani ya di buku di Spiritual Journey, kumpulan cerita perjalanan ibadah haji Keluarga Besar Lingga Hotel dan Yayasan Asyakur ini. Jantan udah ngabitano ya pengalaman di Kang Haji Yadi heula ya. Seur patarosa panginten naon sih amalan anu sehingga seseorang itu apa amalan yang segitu ya, pertanyaan klasiknya, pertanyaan sehingga beliau ini bisa diundang gitu ya. Biasa berbagi juga pengalaman-pengalaman seperti itu. Maka sebetulnya kalau dilihat dari perjalanan ke belakang, memang dulu itu saya paling senang itu berdiam diri di masjid kan. Berdiam diri di masjid. Jadi dulu itu mengisi waktu luang di sela-sela pulang sekolah. Kemudian setelah keluar sekolah pun saya memang sempat tidak punya pekerjaan. Kurang lebih sekitar 1 tahun atau 2 tahunan lah ya. 1 sampai 2 tahunan. Nah dulu itu kita bersama-sama di remaja masjid Nurul Huda itu di masjid Keliningan ya. Di Keliningan. Agaknya orang dia apa? Kalau kesana, di mana lagi di Jati. Oh Jati. Begitu di Nyama, kada naik motor kira-kira 5 menitan lah. 5 menitan ya. Tapi udah diundang wae, udah di kamana oge gitu. Insyaallah. Nah, dulu itu sempat punya doa. Ini mah kita kembali lagi ke belakang gitu ya. Bahwa ada salah satu orang tua saya dari kakaknya ibu, bahwa dulu katanya pada saat lahir itu dia melihat tanda-tanda bahwa iya cenah budak hiji waktu pasti naik pesawat. Boh eta haji, boh eta ulin gitu Ustaz. Wah, katanya seperti itu. Saya gila-gilanya. Gelagat-gelagatnya. Itu mungkin doa orang tua yang juga salah satu penyebab saya bisa diberangkatkan melalui Yayasan Asyakur ini. Walaupun secara syariatnya mungkin melihat penilaian atau pandangan dari para pimpinan yayasan ya, mungkin kerja kita juga mungkin dinilai seperti apa sih kedekatan kita dengan jamaah, membangun relasi hubungan yang tidak hanya sebatas pembimbing dengan jamaah tetapi bagian dari sebuah keluarga. Gitu. Ya itulah pada saat bergabung 2005, 2007 langsung diberangkatkan. Berarti saya mungkin hanya 2 tahun. Beda dengan Pak Haji Adam kan justru lebih lama. Kudrat irodat namanya. Betul. Terus waktu saya terbiasa mengalaminya. Syariat nama Icik Ibung berkegiatan di masjid gitu ya. Dan ini mudah-mudahan jadi mendorong kita semua untuk tetap bersetia dengan apa yang menjadi pilihan kita dan terus ya beribadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Iya, betul. Wah, Haji. Kumaha Kang? Kalau gua memang ada mampir sedikit cerita dengan Yadi. Kalau orang tua saya dulu Panyawa jeung haji. Dulu teh. Orang kaya sudah jadi haji. Suatu ketika bapak saya dikasih tasbih. Nah, di dalam tasbih itu ada di gagangnya itu ada gambar Ka'bah. Tahun itu dulu ada gambar Ka'bah. Keren kan ya? Itu keren banget dulu ada itu. Saya udah punya itu. Ada firasat. Kata bapak, kalau kasarnya begini kalau di kampung, sok ta maneh mah geus ningali cenah gambar Ka'bah. Mudah-mudahan jadi ilu ka Mekah. Dina kata-kata eta. Alhamdulillah. Yang memang saya tidak pernah sedikit pun terbetik dalam hati saya untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ada garapan di Asyakur, karena saya juga kalau jabatan dari bidang sosial, tapi saya di mana-mana ada, pendidikan ada, di haji ada, di sosial juga ada. Itu ceritanya yang luar biasa sehingga saya bisa terdampar di Arab Saudi dengan dasar cerita itu saya luar biasa. Berarti saya foto ramalan-ramalan. Ya itulah, mungkin ciciren lah. Ciciren. Tapi luar biasa saya ngomong ke orang tua. Alhamdulillah, berarti cita-cita dulu yang pernah dikatakan bisa terkabul. Karena haji saya nasib nisab
Ya, nasibnya orang kan Nasib. Terus takdirnya nasib orang makin Ini sampai orang atasnya. nisok teh nyampe keturunan nisok sareng nasok Nasok. nasok keturunan terus beungar di dituna Oh, terus. gitu Terahnya ya. terah gitu. Oke. Gitu. Jadi banyak hal, Banyak cerita. Yang cerita. Alhamdulillah luar Tapi itu biasa. kekuatan mimpi juga bisa menggerakkan juga ya, Pak? Alhamdulillah dengan karena Bukan ini mimpi, niat banyak kali orang. betul. Karena dari awal saya begitu Nawa itu, Bandung nah. ya, begitu Bandung saya rasa Kawitan punten kan di mana? Wah, Haji deh. saya dari Ciamis Panjalu. Oh, Panjalu. Panjalu Ciamis. Ayo situ teh sana. Iya, situ Lengkong. Iya. Situ Lengkong. Warga keturunan Kawitannya Galuhnya. Galuh. Oh iya, Itu. Teu Jawara. Alhamdulillah itu ceritanya sampai terdampar di Asakur, ngelola Asakur sampai hari ini kalau dihitung-hitung separuhnya usia saya abdikan di Asakur. Pengabdian di Asakur, Iya. subhanallah. Begitu. Luar biasa ini, sangat menyentuh dan juga tentu saja menjadi inspirasi ya buat kita semua. Nah, ini proses anu buku ya orang ayo terang deh ya. Kang Haji ya, jadi kumaha teknik penulisan buku anu diwawancara atau akan mau nyagira Kang Haji? Dulu itu kebetulan Ibu Dina ini sempat memberikan pengumuman ke beberapa karena di Hotel Lingga ini tidak hanya dari pengurus Asakur saja yang diberangkatkan, tapi juga ada beberapa karyawan yang memang sudah mengabdi di Hotel Lingga lebih dari 20 tahun itu diberangkatkan haji gratis oleh Hotel Lingga. Nah dulu sempat berikan informasi Pak Yadi kepada seluruh pengurus atau karyawan yang sempat menunaikan ibadah haji silahkan bercerita tentang pengalamannya pribadi. Nah gitu. Kita bunga via WA atau tapi? Dulu mah diomongkan proklamasi deh. Langsung. Dulu sepertinya WA sudah ada tapi belum se-booming sekarang. Jadi dituliskan saja katanya dari masing-masing pengalaman berhaji dari tiap-tiap personalnya yang dituangkan, ada yang diketik kan dari The Spiritual Journey ini ada salah satu juga yang memang sudah sepuh. Beliau tinggal wawancara kita tulis bentuknya wawancara tinggal dituangkan mohon begitu. Kayak Dima Pangitan diwawancara dan dituangkan dalam akan tadi nulis tadi cerita tadi terjadi senggolan itu kalau saya sendiri diketik terjadi friksi juga. Betul. Jadi karena kalau dengan orang Arab itu dia kalau bertengkar itu tidak akan sampai turun fisik, cuman bicaranya tuh keras. Perang apa tuh? Adu mulut. Dan salah satu obatnya ketika mereka bertengkar itu dijenggot. Oh, kalau kita makan dijenggot naon semuanya. Kalau sana jenggotnya diusap. Terus tadi apa bahasanya kalimatnya? Malis Allah yusallimak, Allah yubarik. Sudah. Allah memberkahi, Allah memberikan keselamatan. Allah memberikan keselamatan. Didoakeun ya sambil dibelai, diusap jenggot. Selalu ala Nabi bersalawat. Ya banyaknya kamu Allah teh jangan kumbada. Aku bisa gitu alif dia kan. Karena mendamaikan dua orang yang dan itu memang rata-rata supirnya itu bukan orang Saudi asli, rata-rata dari Mesir. Oh, Afrika tuh. Iya. Benua Afrika. Afrika Wah, sana nyata si Arab Bungkul. Sekitar kayaknya. Luar biasa nih pengalaman itu. Berkesan sekali. Menjadi juru damai. Kayu yul ini. Kang Haji ya. Luar biasa sehingga tapi bahasa Arab Bapak kita biasanya ya masna lah. Wah, masna itu sakit-sakit. Alif lam samsiah, alif lam qamariyah kata mah. Asli sama. Takik. Toyi. Tapi orang itu paling pintarnya bahasa Indonesia. Sekarang beralih. Dulu itu kita belajar bahasa Arab, sekarang mereka yang belajar bahasa Indonesia. Main laku atau icalanan betul di PSN Indonesia halal toyi luar biasa buat Kang Haji jadi sehingga ini yang muat tempat-tempat itu yang ditepangkan sana gitu lah mau Kang Haji tetiasa menangani namanya laras jangan-jangan juga di lembur masuk itunya di masjid pasisirnya banyak lah cuma tidak sampai ke narik jenggot dari jenggot ada ditunggu kan di lembur udah masuk konfliknya iya beda gila ada berapa tahun politik tahun lalu pasti damai orangnya rukun damai rukun ulah nugi ka pancekan amin pami Wahaji ada kumaha aja tekniknya tuh nugi ka dimuat di koran memang ada ceritanya ya karena saya tadinya agen koran
Tadinya agen koran saya, subagen. Sampai punya 300 pelanggan, 300 rumah. Waktu itu belum ada TV, TV cuma TVRI. Tahun berapa? 80-an, 70-an? 2000 bawah pokoknya. Saya terakhir 2000 bawah. Dijual saya itu langganan korannya gitu kan. Ceritanya itu dengan adanya Asyakur kita nyambung karena Asyakur suka ada wartawan dan sebagainya, ada hubungannya. Ya kita ada chemistry dengan apa wartawan. Nah, saya beberapa kali dimuat tentang saya juga di PR. Tidak ini saja gitu, banyak yang perjalanan saya juga dimuat di KBR Asyakur juga oleh kalau saya datang pimpinan oke Prima di bidang sosial, Kabid sosial. Ketua bidang sosial. Tapi di saya wasung kami tadi, abdi di Memadaya. Mana sih sok ngiringan, sok mimpin, dinten minggon, mimpin olahraga ke Batu Nunggal. Olahraga, calon haji. Oh, fisiknya ada memang atau ini ibadah fisik mental ya kan ya, mana sih pokoknya sok iringan, bisa Allah gitu. Jadi untuk sekedar jabatannya sosial, tapi di mana-mana ada. Itu asal semuanya seperti itu. Ada kebersamaan. Diupayakan tiasa lah saling menopang. Satu divisi gitu ya kan. Tadi akan ditaruh tentang makanan, iya, karena pengalaman. Saya memberi tahu kan kepada jemaah haji jangan khawatir dengan kastrol. Iya, dulu kan Makabeas kan dulu gitu. Iya, padahal mah ya itulah orang Indonesia ya, tukang makan di mana-mana, tukang jajan di mana-mana, tukang belanja di mana-mana. Itu Asyakur calon haji Indonesia seperti itu gitu. Ciri khasnya Pak. Ciri khas Indonesia. Tapi pujaman ayeuna jemaah haji saya kira tidak perlu kan pembekalan beras atau apa gitu, karena memang pelayanan haji di negara Arab Saudi sekarang sudah lebih ditingkatkan lagi. Di Madinah juga sekarang sudah dikasih makan. Wah, luar biasa. Apalagi di Mekah gitu kan. Jadi ada yang kita mau fokus untuk ibadah itu lebih baik hajian sekarang daripada hajian yang dulu. Begitu. Terus dasar emutan mam di mana gitu ya? Ngaliwat. Ya, sok kadang-kadang. Jauh-jauh fokus ibadah gitu ya. Tapi kadang-kadang sok kayak penasaran. Kayak nyobian bakso Rano Karno, kadang-kadang gitu. Suka ada di sana gitu kan. Ada gitu. Saya pernah itu. Jadi kadang-kadang suka gitu kan mencicipi makanan. Kalau di bawah basement itu tukang daging banyak. Yang memang dari Indonesia gitu kan. Kangkung, saya mikir kok di Arab Saudi ada kangkung di mana Melaka gitu kan. Terus ada ikan kembung di mana Melaka gitu ya. Lautan di mana gitu kan. Segala ada. Balongnya di mana? Balong. Gitu. Jadi kalau di Arab saya kira kita jangan selalu banyak kekhawatiran tentang makanan. Banyak sekali. Iya betul. Berkahnya luar biasa. Kan pemasian banyak yang bersedekah dari Arab Saudi itu dari kerajaan biasanya suka ada satu kontainer itu dibagikan itu buat jemaah haji biasanya seperti itu. Saya pernah mengalaminya, ikut ngantri mendapatkan apa itu sedekah dari nggak tahu dari katanya memang dari raja gitu kan. Sekontainer penuh dibagikan gitu kan. Kalau dimakan bisa 2 hari dan sebagainya. Gitu. Ya tuh udah porsi orang gitu mah komentarnya 2-3 kali luar biasa ini pengalaman haji. Sedang haji jadi mudah-mudahan juga memantik kita semua untuk mewujudkan impian-impian kita, niat kita. Nama itu orang kamu ibadah haji. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Listen and enjoy. Blah blah radio space. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Masih di Kelompok Baca 248 di Blah Blah Radio Space. Mari membaca, berkaca dan berkarya. Masih dengan Wahaji Adam, Kang Haji Yadi dari Asyakur ya. Dengan membaca The Spiritual Journey, kumpulan cerita perjalanan ibadah haji keluarga besar Lingga Hotel dan Yayasan Asyakur. Tentu saja buku ini dikumpulkan ya oleh Teh Dina ya. Teh Dina Andiani. Dan mudah-mudahan jadi terus sama-sama menggelorakan semangat literasi, membaca, menulis, dan terutama yang paling penting adalah belajar ya Kang ya. Yang terakhir ya Kang Yadi, sasir penjeren berbagi pengalaman menuntut ilmu apa gitu ya.
terutama ya tentang keislaman apapun, tentang membaca, silakan boleh juga membagikan pengalaman. Betapa pentingnya ilmu banget. Kebetulan kan kita difokuskan dulu di spiritual journey ini ya. Dulu pengalaman saya pertama itu pada saat berangkat haji itu memang kebutuhan literasi ilmu di bimbingan manasik ini sangat diperlukan. Betul. Kan? Dulu itu kita tidak seperti sekarang kalau mencari pertanyaan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah haji itu tinggal search, googling ada. Nah makanya dulu kita sempat dari yayasan ini mengangkat satu buah buku namanya itu buku karya salah satu ulama khusus membahas mengenai haji namanya Al-Mughni. Jadi dulu itu dijadikan pedoman kita untuk menjawab berbagai pertanyaan atau masalah yang ada di jamaah haji. Nah di sisi lain juga jamaah kita juga menerbitkan buku kan, buku panduan manasik haji praktis. Kalau di Kementerian Agama itu bukunya tebal segede sebesar gini lah. Nah yang di Asyakur ini kita rangkum karena jamaah haji ini kan rata-rata usianya ini sudah kepala 5 ke atas. Jangankan harus membaca seperti ini yang doanya panjang gitu. Terkendala ya. Terkendala. Nah bagaimana caranya memberikan rasa cinta kepada mereka agar mereka dapat membaca buku dan kita keluarkan khusus dengan tidak mengurangi kehusuan dalam beribadah. Iya. Nah dicetaklah namanya buku panduan praktis manasik haji cetakan KBH Asyakur ini. Dan alhamdulillah dari rangkuman-rangkuman buku doa itu jamaah merasa terbantu. Karena ternyata ibadah haji ini tidak serumit yang mereka pikirkan. Mereka beranggapan ketika melaksanakan ibadah haji itu kami kedah hafal doa panjang gitu kan. Kedah hafal ke doa putaran pertama memutari Ka'bah, putaran pertama, putaran kedua, tidak seperti itu. Karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik, bukan ibadah ucapan. Jadi ibadah haji mah balap oke sah kan. Nah disitulah fungsinya kenapa dulu itu memang kita fokuskan jamaah itu tidak untuk memberikan referensi untuk mencari googling. Silahkan baca buku ini yang dari Asyakur. Ini buku panduan hukum haji namanya Al-Mughni. Jadi jemaah tidak dibebani. Dan kita juga sesungguhnya dipermudah. Untuk hari ini ada buku panduan praktisnya ya. Ya rata-rata sebelum berbuka, aduh jangan aku masih doa pomi gitu. Udah ngapal ke padahal aduh itu biasa macam aja. Baca Latina memang. Kesarios. Bagaimana ya? Terus tadi saya udah katakan memang iman diutamakan ibadah fisiknya ya. Haji itu ibadah fisiknya. Sehingga ya mau tidak mau ya sebelum pelaksanaan berangkat ada dibekali ilmu pengetahuan udah wajib melengkapi boleh tentang ilmu pengetahuan istilahnya bekal ulang lah kalau ibadah haji gitu ibadah haji karena menyempurnakan rukun Islam yang kelima yang tentu di dalamnya kita harus didasari dengan rasa ikhlas itu penting karena menjalankan ibadah haji beda dengan ibadah yang lainnya kita kalau misalnya kita berangkat ke Mekah ibadah haji tanpa dibarengi dengan mensucikan diri dari manusia, itu penting banget. Harus suci dari manusia. Di sana kita melaksanakan ibadah haji dengan didasari dengan rasa ikhlas, tentu mungkin ibadah juga tidak akan kendala. Makanya kita punya strategi khusus dari KBH Asyakur membekali jemaah haji dengan syarat-syarat seperti itu sering disampaikan kepada jemaah haji. Mungkin yang punya dosa dengan antar manusia harus segera saling memaafkan. Atau mungkin kita sekarang ini kurang ibadah dengan Allah harus lebih ditingkatkan karena kita akan betul-betul mensucikan diri kepada Allah melaksanakan ibadah haji. Dong dianggap sepele ibadah haji kan. Dasarnya speak nih gitu. Tapi kan Indonesia kadang-kadang selfie. Tersadar dia ke ibadah haji tak. Jadi pamer gitu tersadar dia ke tawaf. Cetrek. Ada kan batal. Jadi mengganggu kekhidmatan ya. Makanya ada satu kejadian. Cetrek itu ketabrak gunungan itu bisa terjadi. Itu kan itu salah satu pelanggaran ibadah. Betul harus betul-betul. Makanya ada semboyan dari Imam Nabawi kalau tidak salah, jemaah haji Indonesia mah tukang selfie. Itu betul kan? Masyarakat selfie. Betul itu padahal harus sadar bahwa menjalankan ibadah haji dengan baik harus betul-betul dilandasi dengan rasa ikhlas.
segala apapun yang terjadi di sana harus diterima dan kita harus apik melaksanakannya. Itu kenapa? Ibadah haji kan tidak seukur nabatul uangku, bisa itu agama, tenaga, pikiran, sabar berdarah-darah kan. Sayang lamun ibadah haji dilaksanakan dengan baik. Tak anu dipunah deui naon? Ngajaga kemabruran eta mengabul. Menjaga keberkahan. Oh, keberkahan. Kemabruran. Oh, mabrur hajinya, sah hajinya. Eta teh abot. Balik nanti gitu. Tadi haji, tadi haji. Oh, itu. Haji. Mana haji jadi? Mana haji jadi? Itu janganlah katakan seperti itu. Makanya jadi haji harus beda dengan orang lain. Kita sudah jadi haji kudu beda dengan orang lain. Dalam hal tindak laku, perilaku, ucap langkah. Karena kita sudah jadi haji. Kalau kita nggak mau penutup ya, kegiatan naon di yang terkini atau yang pada di seorang tuh teman-teman di Yayasan Asyakur mengak haji atau napi kan haji desa cuma guys. Sampai Pak Uli banyak kayak untuk kebutuhan kita program-program jangka panjang, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dalam jangka waktu yang dekat. Itu yang pertama, memang kita menginginkan adanya lembaga pendidikan tambahan yang sifatnya formal, karena sampai saat ini kita baru memiliki lembaga pendidikan setingkat usia dini ya Pak Uli, yang tadi disebut dengan RA. Cita-cita kita ingin menambah program pendidikan ini setingkat SD, SMP, SMA, bahkan mungkin perguruan tinggi ya, program jangka panjang. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Kemudian yang kedua juga, sampai saat ini kita masih ingin ada keinginan ingin memiliki ambulan gratis bagi masyarakat. Mudah-mudahan dengan dorongan doa dan semangat dari reng-rengan pengurus Yayasan Asyakur, juga pemilik Yayasan Asyakur, bisa terrealisasi program-program yang sebetulnya ada keinginan dari diri saya. Iya. Mungkin yang lainnya bisa ditambahkan oleh Pak Haji Adam. Haji Adam turun, belajar? Iya, hampir sama ya program kita. Karena berdirinya Yayasan Asyakur sudah lumayan lama gitu kan ya. Program-program Asyakur memang kalau dari awal memang kadang kita mempersiapkannya susah banget. Tapi kalau sudah berjalan kan kita tinggal nambah-nambah saja program. Apa yang tadi dikatakan oleh Pak Yadi juga saya sangat care. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa terjelma dalam program itu. Tapi program yang harus terus dilaksanakan kan program yang berat itu mempertahankan kan. Mempertahankan yang berat itu program. Kita memang kalau tidak muluk-muluk ya ingin yang sekarang juga kan kita ada IPS ya, Islam Public Speaking itu kan mudah dilaksanakan Januari yang akan datang. Terus program yang seharian juga, kajian-kajian juga insya Allah ada rutinan pengajian juga akan dihidupkan kembali alumni Haji Asyakur juga gitu kan. Banyak hal yang sebetulnya harus kita ungkapkan, dan harapan adalah Asyakur satu-satunya yayasan yang berdiri tegak dengan semboyan non profit. Wah, itulah ngomong sama Gusti Allah. Ya itulah angin Gusti nya sadaya. Asyakur seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama lagi cita-cita kami ingin selalu terwujudkan. Di nekanan, amin. Iya. Kang Haji Adi, aja kanggo generasi muda, bela radio space, bela first, mohon supados, naon eta mah ibadahna, belajarna mungkin aya kata-kata mutiara, bebeujana mah didulikeun. Pesan saya, tingkatkan kecintaan kita terhadap masjid, karena memang salah satunya sumber berkah itu salah satunya di masjid. Kemudian yang kedua, jangan patah semangat untuk kita menyempurnakan ibadah haji ini, karena ibadah haji ini tadi ada nisab, nasab, dan nasib. Jangan menganggap bahwa kita tidak punya materi, tetapi Allah punya jalan lain untuk memberangkatkan kita menikmati spiritual journey. Seperti itu pesan dari saya. Luar biasa, mudah-mudahan gunakan anak lajang Bu Haji Adam. Tentu harapan saya, karena saya sudah tua ya, banyak pengalaman, banyak kekhawatiran. Jangan sampai generasi muda sekarang ini lupa dengan apa yang kewajiban kita yang harus dijalankan. Karena dunia semakin maju, terus info-info juga semakin gampang dibuka, gampang di akses. Untuk itu siapa-siapa anak muda sekarang hati-hatilah untuk melangkahkan kaki
jangan terbuai dengan ungkapan-ungkapan yang sekarang instan.